Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala sahbihi ala mabadu. Gimana kabarnya teman-temanku sekalian? Semoga kita selalu sehat dan selalu dalam lindungan dan serta rahmat Allah Subhanahu wa taala. Mari awali pembelajaran kali ini dengan membaca surat Fatihah, semoga bisa membawa manfaat dan berkah. Biridhaillah, Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Suratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Terima kasih. Pada kesempatan kali ini untuk kelas 12 saya akan menerangkan dengan metode ceramah ya. Ini metodenya ceramah. Mohon maaf karena tidak bisa menampilkan slide, tapi silahkan kalian bisa buka kitab taklim kalian. Ta'lim muta'alim ada halaman karena halamannya mohon maaf berbeda-beda ya, tapi pasal ketujuh yaitu faslun fi waktu tahsil ya. Silahkan bisa dibuka faslun fi waktu tahsil ya. Saya ingin mengajak kepada kalian untuk membuka kitab kalian dan coba dicari ya, faslun fi waktu tahsil. Itu pasal ke-7 atau bisa saja pasal ke-8 karena kita ta'lim muta'alim itu ada cetakan itu kadang berbeda-beda ya, mohon maaf ya. Nah, jadi silahkan sambil supaya kalian bisa membuka kitab kalian dan mempelajari kitab kalian, silahkan buka faslun fi waktu tahsil. Apa sih waktu tahsil? Itu waktu untuk menghasilkan ilmu. Atau bisa saja fasal ini membahas waktu untuk menghasilkan sesuatu. Ya, waktu untuk menghasilkan sesuatu. Nah, yang dibahas karena kita itu thalibul ilmi, orang yang masih dalam proses belajar, ya, dan selamanya kita harus selalu belajar. Karena kapan sih waktu tahsil? Hanya para ulama mengatakan waktu ta'alum, kapan waktu belajar itu? Ya minal mahdi ilal lahdi. Jadi sejak seseorang dari ayunan seorang itu baru lahir sampai masuk ke liang lahat. Itu seseorang harus selalu belajar dan mempelajari serta mengamalkan sesuatu. Ya, makanya orang kalau baru lahir itu biasanya ya langsung orang tua mengazani kuping kanan kemudian mengkomati kuping kiri. Ini baru lahir sejak ayunan seorang itu. Orang sudah diajari tentang tauhid. Ya, makanya yang dibacakan adalah adzan. Ya, pertama adzan, takbir, tahmid kepada syahadat itu dan seterusnya. Kemudian ketika dia sampai masuk liang lahat pun diajari, makanya disebut dengan talqin. Talqinul janazah. Jadi ada talqin itu mengajari juga. Jadi belajar itu dari ayunan ibu sejak dia lahir sampai masuk ke liang lahat. Ya, yang pada kesempatan kali ini inti pelajaran kita ya, yaitu kapan sih tafakuh itu, belajar itu? Apa ada waktu yang paling utama untuk belajar? Ya, ini apakah ada waktu paling utama? Itu kalau dalam kitab taklim silahkan bisa dibuka. Ada afdalul awqat, waktu yang paling utama untuk belajar. Apa? Ya. Apakah pagi sampai siang atau siang sampai malam atau malam sampai subuh? Itu ternyata ada waktu yang sangat utama. Ya. Makanya disebutkan di dalam kitab taklim wa afdalul awqati syarakhus syabab. Yang pertama penjelasannya, waktu paling utama belajar adalah waktu masih muda. Ya, ketika seseorang masih muda itu waktu yang paling utama. Karena ada suatu perumpamaan disampaikan bahwa belajar di masa muda seperti seseorang mengukir di atas batu. Ya, dan belajar di masa tua seperti seseorang mengukir di atas air. Kalau orang sudah tua, terus sudah terlanjur tua, memang daya tangkapnya itu sudah berkurang, apalagi sudah pikun. Sekali mendengar ya udah lupa. Nah, beda dengan ketika masih muda, ingatannya masih kuat dan dia masih menampung bisa banyak sekali ilmu pengetahuan. Makanya mumpung kita masih muda, saya juga masih muda ya.
Karena batasan muda itu para ulama berbeda-beda, para pakar-pakar berbeda-beda. Itu dari pakar psikologi, pakar sosiologi, pakar Islam dan lain sebagainya, itu batasan muda itu berbeda-beda. Tapi yang jelas bahwa ketika orang umurnya di bawah 40 itu masih dianggap muda. Saya sekarang 29 ya, jadi masih dianggap muda karena belum bisa 40, apalagi kalian siswa-siswi yang umuran 17, 18 ya. Sekarang kan kelas 12 itu rata-rata kalau nggak 16, 17, 18. Itu berarti masih muda. Makanya belajarlah dengan sungguh-sungguh, galilah ilmu sebanyak mungkin karena itu waktu utama, sangat ya, sangat utama. Apakah orang tua itu nggak belajar? Ya harus tetap belajar walaupun daya tangkapnya jelas sudah berbeda. Kemudian waktu yang utama lagi apa? Waktu sahur. Ini banyak orang yang nggak tahu ya. Kalau orang tidak belajar kita taklim, orang nggak tahu kalau ternyata waktu sahur itu waktu yang sangat utama. Mengapa kok waktu sahur? Karena biasanya keadaan waktu sahur itu masih hening ya. Jadi kadang pikiran masih kosong, kasih fresh ya. Orang bangun tidur ya waktu sahur itu dia tidak memikirkan apa-apa kecuali apa waktu dia belajar ya. Karena pikirannya masih kosong waktu sahur itu dan biasanya keadaan hening. Orang kalau belajar dalam keadaan ini itu lebih mudah dan dia lebih bisa fokus dalam pembelajaran itu. Nah, makanya ini jarang orang yang tahu. Nah, makanya waktu sahur disempatkan untuk membaca. Walaupun cuma melihat, karena salah satu cara seseorang belajar adalah pertama adalah melihat. Ya, melihat dulu, baru mengamati, mempelajari, dan memahami, dan seterusnya. Jadi minimal ketika waktu sahur, ketika kalian terbangun, coba buka buku kalian. Sempatkan waktu untuk belajar. Ya, entah itu belajar apapun, karena belajar bisa apa saja, termasuk belajar hal-hal yang berkaitan dengan agama. Ya, belajar waktu yang sangat utama sekali. Makanya zikir pun juga sangat utama di waktu itu. Nah, salah satu bentuk zikir adalah belajar. Karena belajar itu juga termasuk zikir. Jadi zikir itu nggak harus kalian membaca subhanallah, alhamdulillah, Allahu akbar dan lain sebagainya. Tapi dengan kalian membaca kitab, membaca buku-buku kalian, ya, hal-hal yang berkaitan dengan agama atau berkaitan dengan umum yang ada kaitan dengan ilmu, itu juga termasuk zikir. Ya, karena kita apalagi yang berkaitan dengan agama, kita mengingat Allah, bagaimana mempelajari tentang Allah Subhanahu wa taala, tentang syariat, ajaran Allah Subhanahu wa taala. Ini juga penting untuk dipelajari. Makanya ketika waktu sahur sempatkan waktu walaupun sebentar, ya, waktu pun sebentar. Itu waktu yang sangat utama. Selanjutnya apa? Ma bainal isya'in. Silakan di dalam kitab itu, di dalam kitab Ta'lim Muta'alim diterangkan yaitu ma bainal isya'in. Waktu yang sangat utama yaitu antara maghrib dan isya. Itu sangat utama dalam untuk belajar. Karena apa biasanya kalau waktu-waktu tersebut ini pikiran juga masih fresh ya. Ya, makanya biasanya orang yang jamaah sholat maghrib dengan jamaah asar dengan isya dan lain sebagainya itu lebih banyak maghrib. Waktu santai, waktu peralihan antara siang dan malam itu waktu maghrib. Ma bainal isya, antara maghrib dan isya. Makanya jangan sampai antara maghrib isya kalian gunakan waktu itu percuma, terbuang percuma nonton TV dan lain-lain. Jangan. Sempatkan waktu untuk belajar, sempatkan waktu untuk mengaji atau mengkaji kitab-kitab atau yang berkaitan, atau minimal kalau nggak bisa mempelajari, kalian baca Quran pada waktu itu sangat utama antara maghrib sampai isya. Ya, makanya di madrasah atau di pesantren atau di majelis-majelis itu antara maghrib dan isya dimanfaatkan untuk mengkaji kitab-kitab turos, ya, kitab-kitab Islam, atau kalian belajar, manfaatkan itu dengan sebaik mungkin karena waktu itu sangat utama sekali untuk belajar dan mudah untuk akal kita menangkap pelajaran. Kalau nggak percaya silahkan bisa dipraktekkan. Dan alhamdulillah sejak dulu saya mempraktekkan. Setelah saya tahu, setelah mempelajari kitab Ta'limul Muta'alim, saya praktekkan dulu ketika masih di ma'had, di pondok pesantren. Dulu saya atau kalau waktu sahur saya sempatkan untuk belajar.
Ya kalau malam-malam bangun itu saya sempatkan untuk belajar. Kemudian antara maghrib dan isya saya sempatkan untuk ikut pengajian, kajian-kajian hal-hal yang berkaitan dengan ilmu pengetahuan. Karena itu waktu yang sangat utama sekali. Dan waktu masih muda, jangan lewatkan kesempatan itu. Makanya para ulama zaman dulu itu bagaimana caranya untuk semangat belajar, ya. Entah itu dengan dia mengkaji sesuatu, mengkaji Islam, atau dengan usaha-usaha supaya dia bisa tetap terjaga untuk bisa mempelajari. Makanya salah satu caranya ada yang melalui kopi, ya, supaya matanya itu bisa tetap terjaga, tetap bisa melek, ya, bisa matanya bisa fokus, itu kadang memakai kopi. Atau kalau ulama dulu seperti Syekh Muhammad bin Hasan, itu beliau ketika malam hari itu selalu di sampingnya ketika beliau belajar, di sampingnya itu menyediakan air beliau, ya, supaya ketika beliau ngantuk beliau ambil air itu kemudian diusapkan ke wajahnya, nanti akan terbangun lagi. Kalau ngantuk lagi ambil air lagi diusapkan. Atau bisa dengan cara wudhu. Itu kalau ulama namanya Syekh Muhammad bin Hasan, dulu prakteknya beliau seperti itu. Ketika beliau ngantuk, beliau ngambil air, beliau diusapkan. Nah, belajar lagi, ngantuk lagi, ambil air lagi diusapkan. Jadi nggak ngantuk. Ya, ya ini cara. Atau bagaimanapun caranya supaya kita nggak ngantuk karena cara seseorang berbeda-beda. Kalau saya sendiri, saya ngopi biasanya. Itu supaya memanfaatkan sesuatu supaya kita bisa tetap terjaga, tetap bisa mengkaji ilmu pengetahuan, entah itu berkaitan Islam ataupun umum, yang penting sesuatu yang bermanfaat, itu nggak ada manfaat, nggak masalah, ya. Silahkan cara bagaimanapun caranya yang penting baik dan bisa membawa kemaslahatan pada pembelajaran, silahkan, ya. Nah, ini materi pada kesempatan kali ini. Kalau ingin lebih jelas, silahkan bisa baca kitab Ta'limul Muta'alim, fasal tengah tahsilul ilmi. Silahkan dicari itu pada fasal berapa. Ya. Nah, kebiasaan para ulama, mereka membuat daftar. Apa yang akan saya pelajari malam ini? Ya, membuat daftar. Mama, saya harus belajar kitab KN1, buku KN1 satu, atau belajar matematika, belajar bahasa Indonesia, bahasa Inggris atau apa, dibuat daftar. Jadi ada target yang bisa dilalui, ya, yang dilalui. Mama, malam ini saya harus belajar ini, malam ini saya harus meluangkan waktu untuk ini, malam ini belajar ini. Ini kebiasaan para ulama itu membuat daftar. Jadi lebih tertata rapi, seperti Syekh Hasan bin Ziyad, ya, seorang ulama mufti, beliau selalu membuat daftar, ya, pembelajaran setiap malam untuk pribadinya dan juga untuk orang ramai. Silahkan kalau kalian mau seperti ini, silahkan, atau dengan cara yang lain. Yang penting sempatkan waktu untuk belajar mumpung masih muda, ya. Karena tadi jangan lupa belajar di masa muda seperti mengukir di atas batu, belajar di masa tua seperti mengukir di atas air. Ya, batu itu bisa awet, bisa walaupun suatu saat hancur juga, ya, namanya makhluk. Ya, tetapi lebih lama. Contoh kalian bisa lihat yang terbuat dari batu seperti ada Borobudur, ya, Candi Borobudur di Indonesia, ada Prambanan, itu sudah ratusan tahun. Seperti piramid di Mesir, ya, yang terbuat dari batu, ada apalagi itu terbuat dari batu, itu jangkauannya ratusan tahun. Tapi masih muda, ingatannya akan kuat. Kalau sudah biasa diasah, nah, dari kecil, insya Allah semakin banyak, semakin hari bertambah, nah, insya Allah akan sangat banyak sekali. Ini ajaran dari kitab Ta'lim Muta'alim. Semoga pada pertemuan kali ini bisa membawa manfaat dan tetap semangat untuk belajar. Jangan lupa selalu belajar dan berdoa, meminta pada Allah Subhanahu wa taala semoga apa yang kita pelajari bisa membawa manfaat dan berkah bagi kita semua. Nah, akhir kalam, mari kita tutup pertemuan kali ini dengan membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Apabila ada salah kata saya mohon maaf. Cukup sekian. Wa'alaikum warahmatullahi wabarakatuh.